Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Kali ini saya mau membahas tentang CCNA Routing and Switching Scaling Network dari Practice Skill Assessment OSPF. Introduction. In this practice skill assessment, you will configure the MyTown network with OSPF routing. The network is configured with both IPv4 and IPv6 on all devices. This will allow you to implement routing in both OSPF-V2 and OSPF-V3. In addition, you will configure both versions of OSPF in multiple areas. For a full list of tasks, see below. Oke, kemudian langsung masuk ke sini. Di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasi IPv4 and IPv6, kemudian configure of OSPF-V2 single area, OSPF-V2 multiple area, OSPF-V3 in single area, OSPF-V3 multi area, kemudian customize of OSPF-V2 and OSPF-V3 setting, interface bandwidth, OSPF priority, OSPF timer setting, passive interface. Kemudian untuk di router town hall kita disuruh untuk mengkonfigurasikan IPv4 and IPv6, kemudian konfigurasi OSPF-V2 and OSPF-V3 area 0, kemudian mengkonfigurasi interface bandwidth. Setelah itu mengkonfigurasi router ID untuk OSPF-V2 and OSPF-V3, kemudian distribusi of default routernya, kemudian konfigurasi autocast reference bandwidth untuk OSPF-V2 dan OSPF-V3. Kemudian untuk router school kita disuruh untuk mengkonfigurasikan OSPF-V2 dan OSPF-V3 untuk area 0, kemudian OSPF-V2 dan OSPF-V3 area 0 konfigurasi untuk ini area 10, kemudian interface bandwidth configuration, OSPF-V2 and OSPF-V3 router ID configuration, kemudian konfigurasi autocast reference bandwidth untuk OSPF-V2 and OSPF-V3. Setelah itu router primary, mungkin di sini saya langsung konfigurasi pada town dan school dulu. Nah, yang pertama kita hubungkan, karena ini di locket seperti ini, kita hubungkan ke PC terlebih dahulu dengan kabel konsol. Setelah itu kita buka, kita masuk dengan terminal, kita ketikkan enable, configure terminal, kemudian IPv6 unicast routing. Setelah itu interface serial 0/0/0, kemudian bandwidthnya kita atur jadi 128, kemudian masukkan IP address 10.10.10.2 dengan wildcardnya 255.255.255.252 seperti itu. Kemudian IPv6 address FE80 :1, kemudian link lokal, kemudian IPv6 2001.2 db8, kemudian 10, kemudian lagi :2, setelah itu /64. IPv6 address
Setelah itu kita IPv6 OSPF 10 area 0, kemudian kita clock rate 128, kemudian kita lanjut lagi masuk ke interface serial 0/0/1. Di sini kita ketikkan bandwidthnya 128 sama seperti tadi, kemudian IP address 10.10.20.2 dengan IP wildcard-nya 255.255.255.252. Setelah itu IPv6 address-nya FE80 :1, kemudian link lokal. Setelah itu IPv6 address 2001, kemudian DB8, setelah itu 20:2/64, kemudian masuk ke IPv6 OSPF-nya, IPv6 OSPF 10 area 0, kemudian clock rate 128.00. Jika sudah, perintah selanjutnya adalah kita masuk ke interface serial 0/1/0. Kita ketikkan IP address 10.0.0.1, wildcard-nya 255.255.255.252, kemudian IPv6 address-nya FE80 :1, kemudian link lokal. Setelah itu IPv6 address-nya 2001 DB8, kemudian 1:1/64. Oke, sudah. Kita masuk ke router OSPF 10-nya. Router OSPF 10, kemudian kita masukkan router ID-nya 10.0.0.0.0, benar. Kemudian kita log adjacent change. Setelah itu masuk ke auto cost reference bandwidth, kita masukkan 1000, kemudian kita advertise network 10.10.10.0, wildcard-nya 0.0.0.3 area 0, kemudian masukkan lagi IP-nya 10.10.20.0, wildcard-nya ini, areanya juga ini. Setelah itu default information originate kita pasang juga. Jika sudah, kita masuk ke IPv6 router OSPF 10. Kita masukkan router ID-nya
10.20.0.0 sudah. Kemudian kita masuk ke default information originate, kemudian kita log adjacent change, kemudian auto reference bandwidth nya 1000. Setelah itu kita masuk ke IP route 0.0.0.0, wildcardnya 0.0.0.0, kemudian serial 0/0/1/1. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah IPv6 nya route :/0, kemudian masuk ke serial 0/1/0. Kita lanjut lagi untuk router school. Pada router school ini kita hubungkan dengan kabel konsol pada PC 2. Kita buka, kita masuk ke terminal, kemudian kita ketikkan perintahnya IPv6 unicast routing, kemudian interface serial 0/0/0, kemudian masukkan bandwidthnya 128, kemudian IP addressnya 10.10.10.1, wildcardnya 255, 255, 255, 252. Setelah itu IPv6 addressnya 2001 db8, kemudian 10:1/64, kemudian IPv6 OSPF nya 10 area 0, kemudian masuk ke interface serial 0/0/1, kemudian masukkan IP addressnya 172.16.10, kemudian .1, wildcardnya 255, 255, 255, .252. Setelah itu kita masukkan IP addressnya 2001.db8.210a, kemudian :1/64, kemudian kita masukkan IPv6 OSPF 10 area 10. Ini untuk schoolnya di area 10. Kemudian masuk kita clock rate 200000. Kemudian setelah itu perintahnya adalah kita masuk ke serial interface serial 0/01/0, kemudian IP address 172.16.10.5, wildcardnya 255.255.255.252, kemudian IPv6 address 2001.2 db8, kemudian 10b,
seperti ini, :1/64. Kita masuk ke IPv6 OSPF 10 area 0, area 10. Kemudian kita set clock rate-nya 2000. Kemudian kita masuk ke router OSPF 10, kemudian masukkan router ID-nya 10.0.0.0, kemudian log adjacent change, kemudian auto reference bandwidth-nya 1000. Kita advertise dengan IP-nya 10.10.10.0, wildcard-nya 0.0.0.3 area 0. Kemudian advertise lagi 172. Advertise lagi 172. Kemudian .16.10.0 area 10 seperti ini. Kemudian masukkan lagi IP-nya 10.4, wildcard-nya 3 area 10. Setelah itu masuk ke IPv6 router OSPF 10, kemudian masukkan router ID-nya untuk IPv6 yaitu 10.0.0.0. Kita log adjacent change, kemudian auto cost, reference bandwidth-nya 1000, line count-nya 0. Setelah itu kita exec timeout-nya 1000. Exec timeout 1000, kemudian 0. Setelah itu kita login sinkron, kemudian selesai. Setelah selesai kita masuk ke perintah yang selanjutnya, yaitu pada router primary. Di sini disuruh untuk mengkonfigurasi OSPF v2 dan OSPF v3 pada area 10, kemudian OSPF v2 dan OSPF v3 dengan router ID-nya, auto cost reference bandwidth, kemudian IPv2 and IPv3, OSPF v2 dan OSPF v3, interface priority. Setelah itu mengkonfigurasi untuk hello interval dan dead intervalnya. Setelah itu passive interface konfigurasinya. Kemudian pada router secondary, di sini disuruh untuk mengkonfigurasikan OSPF v2 dan OSPF v3 area 10, kemudian mengkonfigurasi router ID pada OSPF v2 dan OSPF v3. Setelah itu kita auto cost reference bandwidth untuk mengkonfigurasi OSPF v2 dan OSPF v3, kemudian konfigurasi interface priority. Setelah itu konfigurasi hello and dead time, hello interval dan dead intervalnya. Setelah itu di passive interface konfigurasi. Kemudian pada router safety, kita disuruh untuk mengkonfigurasi OSPF v2 dan OSPF v3 untuk area 0, kemudian mengkonfigurasi OSPF v2. Kita disuruh untuk mengkonfigurasi
OSPF-V2 dan OSPF-V3 untuk area 20, kemudian interface bandwidth-nya, kemudian mengkonfigurasi router ID-nya. Tidak lupa untuk auto cost reference bandwidth-nya. Pada router Police, di sini kita mengkonfigurasi untuk OSPF-nya di area 20, kemudian router ID-nya sama seperti tadi, ada dead dan hello-nya passive interface. Untuk router Fire di sini juga sama. Jadi kita langsung saja mengkonfigurasikannya pada router primary. Router ini kita hubungkan dengan jika sudah kita masuk ke terminal, kita masukkan perintahnya enable configure terminal, kita Unicast routing dulu. Setelah itu masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0, kemudian masukkan IP address-nya 192.168.11.1, wildcard-nya 255.255.255.0. kemudian kita duplex auto, setelah itu speed auto, kemudian IPv6 address-nya FE80 :101 link lokal, kemudian masukkan lagi IPv6 address 20.1.2db8.211 kemudian /64. Kemudian kita atur IPv6 untuk OSPF 10-nya untuk area 10. Setelah itu masuk ke interface gigabit Ethernet 0/1. Di sini atur IP-nya 172.16.10.9 dengan wildcard-nya 255.255.255.252. Setelah itu untuk IP OSPF-nya kita untuk hello intervalnya itu kita kasih 5. Kemudian untuk IP OSPF date intervalnya kita kasih 20 karena perintah di sananya. Kemudian selanjutnya untuk IP OSPF priority itu 255. Setelah itu tidak lupa di duplex. Duplex auto, kemudian speed auto. Setelah itu kita atur pada IPv6-nya FE80 :101 link lokal, kemudian IPv6 address-nya 20.1.2db8.210c kemudian :1/64 seperti ini. Kemudian kita atur untuk IPv6 OSPF hello intervalnya itu 5 seperti tadi. Kemudian IPv6 OSPF date intervalnya 20. Kemudian IPv6 OSPF priority-nya 255. Setelah itu IPv6 OSPF 10
area 10. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke serial 0/0. Kita masuk ke serial 0/0/0. Setelah itu kita masukkan IP address-nya 172.16.10.2, kemudian wildcard-nya 255.255.255.252, kemudian IPv6-nya itu 2001.db8.10a :1 kemudian IPv6 OSPF-nya 10 area 10. Kemudian kita masukkan router OSPF 10, kemudian masuk ke router ID-nya 10.1.1.1, log adjacent change, kemudian kita passive interface gigabit Ethernet 0/0, kemudian autocast, reference bandwidth-nya 1000. Kemudian setelah itu kita advertise networknya 172.16.10.8, wildcard-nya 0.0.0.3 area 10. Setelah itu kita advertise lagi IP-nya kemudian IP network 192.168.11.0, wildcard-nya 0.0.0.255 area 10. Kemudian kita masukkan IPv6-nya router OSPF 10, kemudian masukkan router ID-nya 10.1.1.1, kemudian kita log adjacent change, passive interface default-nya untuk gigabit Ethernet 0/0, kemudian autocast, reference bandwidth-nya 1000. Kemudian setelah itu line count 0, exec time 1000 0, kemudian N. Untuk konfigurasi pada primary sudah, kemudian kita lanjut pada secondary-nya, kita hubungkan dengan konsol pada BCS2. Kita masuk ke terminal, kita enable configure terminal, kita add unicast routing dulu, IPv6 unicast routing, kemudian interface gigabit Ethernet 0/0. Kita masukkan IP address-nya 192.168.12.1 dengan wildcard-nya 255.255.255.0. Setelah itu yang kita lakukan adalah
kita auto cost reference bandwidthnya 1000, kemudian kita advertise networknya 192.168.12.0, kemudian wildcardnya 0.0.0.255 area 10, kemudian lagi network 172.16.10.4, wildcardnya 0.0.0.3 area 10. Kemudian kita advertise lagi untuk IP yang ketiga, network 10.8 area 10. Kemudian kita masuk ke IPv6 router OSPF router OSPF 10, kita masukkan router ID-nya 10.2.2.2, kemudian kita log adjacent change-nya, kemudian kita passive interface untuk gigabit Ethernet 0/0/0. Kemudian kita auto cost reference bandwidthnya 1000. Untuk perintah yang selanjutnya adalah kita no cdp run, kemudian kita end. Kita masuk ke router selanjutnya, yaitu router safety. Kita hubungkan dengan kabel konsol pada police 1. Kita masuk ke terminal, kita ketikkan perintah enable configure terminal, kemudian IPv6 unicast routing. Setelah itu interface serial 0/0/0, masukkan bandwidthnya, bandwidth 128. Tadi saya lupa untuk no IPv6 save. No IPv6 save seperti ini. Kemudian kita masuk lagi ke interface serial 0-nya. Kemudian kita masukkan IP address 10.10.20.1, wildcardnya 255.255.255.252. Setelah itu kita masukkan IPv6 address FE80 :20, kemudian kita link lokal. Setelah itu masukkan lagi IP address IPv6 addressnya 2001.2.db8. Setelah itu 20:1/64. Setelah itu IPv6 OSPF IPv6 OSPF 10 area 10. Kemudian kita masuk ke interface serial 0/0/1. Kemudian kita masukkan IP addressnya 172.168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 .
titik 20 titik 1 255 titik 252. Kemudian IPv6 address FE80 :20 link lokal. Setelah itu kita masukkan lagi IPv6 addressnya 2001 DB8, kemudian 20A :1/64, kemudian kita masuk ke IPv6 OSPF 10 area 20 seperti ini. Kemudian clock rate 200000. Setelah itu kita masuk ke interface serial 0/1/0. Kemudian setelah itu kita masukkan IP addressnya ini sudah selesai. Kemudian kita masuk ke router selanjutnya, itu router Police. Kita hubungkan dulu dengan konsol. Kita masuk ke terminal, enable, configure terminal, kemudian kita IPv6 unicast routing. Setelah itu interface serial interface gigabit Ethernet 0/0. Kemudian kita masukkan IP addressnya 192.168.21.1, wildcardnya 255.255.255.0, kemudian duplex auto, kemudian speed auto. Setelah itu masuk ke IPv6 addressnya FE80 :201 link lokal. Setelah itu masukkan lagi IPv6 addressnya 2001.2db8 .221 :1/64, kemudian IPv6 OSPF 10 area 10 seperti ini. Kemudian kita masuk lagi ke interface serial interface serial 0/0/0. Setelah itu masukkan IP address 172.16.20.255.255.255.252. Kemudian IPv6
address FL80:201 link lokal. Setelah itu kita masukkan IPv6 addressnya lagi 20.1.2db8.2 kemudian double colon 2/64. Setelah itu IPv6 OSPF OSPF 10 area 20. Kemudian kita masuk ke router OSPF 10. Kemudian setelah itu masukkan router ID-nya 20.1.1.1, kemudian log adjacent change. Setelah itu passive interface gigabit ethernet 0/0, kemudian auto cache reference bandwidth-nya 1000. Kita advertise network-nya 172.16.20.0.0.0.3 area 20, kemudian advertise lagi network 192.168.21.0, kemudian wildcard-nya 21.0.0.0.255 area 20. Setelah itu kita lanjutkan, masuk lagi ke sini IPv6 router OSPF 10, kemudian masukkan router ID-nya 20.1.1.1. setelah itu kita log. Setelah itu kita masuk passive interface untuk gigabit ethernet 0/0, kemudian kita auto reference bandwidth-nya 1000, kemudian kita no CDP run. Setelah itu kita end. Untuk wali sudah selesai, kemudian kita masuk ke router yang terakhir, yaitu Fire. Kita masuk ke terminal, langsung kita enable configure terminal. Setelah itu kita masuk ke IPv6 unicast routing. Setelah itu interface gigabit ethernet 0/0, kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.255.255.255.0, kemudian duplex auto, speed auto. Setelah itu IPv6 address FE80:202, kemudian link lokal, kemudian IPv6 address lagi 2001.db8, kemudian 22:1/64. Setelah itu IP OSPF 10 area 20. Kemudian kita masuk ke interface serial 0/0/0,
Kemudian kita masukkan IP-nya 172.16.20.6 255.255.255.252. Kemudian IPv6-nya FE80 202 link lokal. Setelah itu kita masuk lagi IPv6 address 2001.2db8, kemudian 20b :2/64. Setelah itu kita masuk ke IPv6 OSPF-nya 10 area 20. Setelah itu kita masukkan router OSPF 10. Kita masukkan router ID-nya 20.2.2.2 seperti ini. Kemudian kita log adjacent. Kemudian passive interface untuk gigabit Ethernet 0/0. Kemudian auto cost reference bandwidth 1000. Kita advertise network 192.168.2.0.0.0.255 area 20. Kemudian lagi kita advertise at 172.16.20.4 wildcard-nya 0.0.0.3 area 20. Kemudian kita masuk IPv6 OSPF3-nya OSPF IPv6 OSPF router OSPF 10. Kemudian kita masukkan router ID-nya 20.2.2.2 log adjacent-nya. Kemudian kita passive interface gigabit Ethernet 0/0. Kemudian kita auto cost reference bandwidth 1000. Setelah itu kita no CDP run, kita end. Sudah selesai konfigurasinya. Kita sudah mengkonfigurasi semua IP ini. Kita lihat di sini. Untuk perintah yang terakhir yaitu untuk router pair. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kekurangan apapun dalam saya berkata dalam video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.